Lah, mulai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Heru Prasetya sebagai moderator dan rekan saya Rahmi Kurnia sebagai pemateri. Langsung saja, di sini kami akan menjelaskan sedikit materi tentang program kepemudaan. Untuk materi pertama akan dipaparkan oleh rekan saya Rahmi Kurnia. Kepada Rahmi dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator atas waktunya. Saya akan menjelaskan materi mengenai program kepemudaan. Nah, materi yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu mengenai pengertian program kepemudaan. Pada intinya, program kepemudaan kemajuan atau kehancuran bangsa dan negara bergantung pada kaum pemuda sebagai agen perubahan atau agent of change. Itu sudah pasti karena pemuda mempunyai semangat yang lebih tinggi daripada angkatan umur lainnya. Lalu fungsi dan peranan pemuda tentu sangat strategis sehingga diperlukan pengembangan nasional kepemudaan di mana di dalamnya terdapat inti pelayanan kepemudaan yang oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga dibagi menjadi 3 hal, yaitu penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan. Maka intinya dalam program kepemudaan itu ada 3 hal yang harus 3 hal yang memenuhi unsur program kepemudaan itu sendiri, yaitu penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan. Bentuk dari program kepemudaan itu sebenarnya menurut saya ada 2. Yang pertama yaitu program kepemudaan yang berbasis pelatihan, dan yang kedua yaitu program kepemudaan yang berbasis pertukaran budaya. Selanjutnya mengenai karakter pemuda. Nah, untuk membentuk suatu program pemuda itu sendiri, kita juga harus tahu apa itu karakter dari pemuda. Apa saja itu karakter dari para pemuda. Tentu saja ada karakter yang positif dan ada karakter yang negatif. Karakter positif meliputi anak muda memiliki sikap yang objektif. Objektif artinya mereka itu tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal yang lain, tidak mudah terdikte oleh isu yang sedang beredar. Mereka pandai memilih apa yang sebenarnya fakta dan apa yang sebenarnya hanya sekedar isu. Yang kedua yaitu anak muda mempunyai otak brilian. Tentu saja umur usia muda itu sekitaran, muda juga bisa dibilang kayaknya termasuk remaja gitu. Berarti dari umur 15-an sampai umur 40-an kayak masih pemuda, tapi intinya itu dari umur 16-an sampai umur 30-an itu kebanyakan program pemuda yang berisi umur segitu. Jadi tentu saja memiliki otak yang brilian dengan dipenuhi ide-ide yang sangat cemerlang. Yang ketiga yaitu anak muda mempunyai fisik yang kuat. Sudah pasti kita mengetahui bahwa pemuda itu fisiknya tentu lebih energik lah daripada di usia tua. Lalu tentu juga ada yang karakter negatif. Karakter negatif di sini meliputi tidak mempunyai keberanian untuk menjadi seorang pemimpin atau pahlawan. Nah, ada juga kan kita ketemu dengan para pemuda yang dalam tanda kutip itu kayak pengecut lah dalam istilahnya, tanda kutipnya, itu tidak mempunyai keberanian untuk menjadi seorang pemimpin atau pahlawan, tidak mempunyai jiwa yang menantang untuk maju gitu. Yang kedua itu menolak untuk maju, lemah, dan tidak dapat dipercaya. Artinya dia tidak bisa dipercaya untuk bertanggung jawab atas suatu hal. Padahal orang sudah percaya atas kemampuannya, namun dia tidak bisa memegang kepercayaan tersebut. Yang ketiga yaitu saling melempar tugas atau amanah dan enggan bertanggung jawab. Selanjutnya mengenai tujuan dari adanya program kepemudaan. Yang pertama yaitu adanya program kepemudaan sebagai bentuk dan upaya dalam memberdayakan pemuda. Nah, ini termasuk inti di pengertian yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa tujuan itu tentu salah satunya memberdayakan pemuda. Yang kedua yaitu program kepemudaan dapat berbentuk satu organisasi atau perkumpulan sosial. Nanti
akan dijelaskan oleh rekan saya bentuk dari program tersebut. Lalu yang ketiga, sebagai wadah pengembangan generasi muda. Wadah sebagai tempat generasi muda itu berkembang untuk lebih maju. Yang keempat, program kepemudaan tumbuh dan berkembang atas dasar adanya kesadaran terhadap keadaan dan permasalahan di lingkungannya. Jadi program kepemudaan itu terbentuk dari para pemuda yang peka akan masalah-masalah di lingkungannya dan mempunyai keinginan untuk memberikan solusi dan kontribusinya untuk menyelesaikan suatu permasalahan tersebut. Selanjutnya, peran program kepemudaan. Bentuk program kepemudaan itu ada, kami menyimpulkan dalam diskusi ini ada 2 tingkat, bisa dari tingkat desa atau daerah dan bisa dari tingkat nasional. Nah, tingkat desa ini kita sama-sama tahu ada Karang Taruna. Karang Taruna biasanya diisi oleh para remaja atau pemuda-pemuda di desa yang bisa saja berlatar belakang tidak putus pendidikan, pengangguran, ataupun mereka yang sudah mempunyai pendidikan namun ingin berkontribusi dalam program pemuda di desanya dalam rangka untuk membangun desanya. Yang kedua itu pemuda membangun desa. Nah, dari nama saja sudah dapat kita ketahui tujuannya apa, yaitu membangun desa. Yang ketiga yaitu ada remaja masjid. Remaja masjid pada umumnya memang diisi oleh para remaja, namun juga ada kebanyakan diisi oleh para pemuda dalam rangka memakmurkan masjid, mengadakan acara-acara yang bersifat religius. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Rahmi. Selanjutnya akan saya sedikit paparkan. Boleh di next, Rahmi? Baik, selanjutnya itu ada bentuk program kepemudaan di tingkat nasional. Yang pertama itu ada Kirab Pemuda Nusantara. Di tengah perkembangan zaman dan kemajuan teknologi yang dihadapi dunia, termasuk Indonesia, ada satu hal yang tidak pernah berbuah dan akan selalu melekat pada bangsa Indonesia hingga detik ini, yaitu kebinekaan. Program KPN ditunjukkan bagi kaum pemuda dari seluruh Nusantara untuk saling mengenal perbedaan wilayah, suku, ras, dan agama demi memperkuat rasa kebinekaan. KPN dihadirkan dalam versi yang lebih kekinian, yang mana di dalamnya diselenggarakan pemeran pemuda aktif, festival film pendek pemuda, festival musik indie, dan pemuda mengaji. Selanjutnya itu ada wirausaha muda pemuda, atau biasa kita singkat WPM. WPM yaitu pemuda Indonesia berusia antara 16 sampai dengan 30 tahun yang baru memulai usaha atau startup hingga jangka waktu 42 bulan. Selanjutnya ada pelatihan e-komersi pemuda. Bantuan pemerintah untuk kegiatan WPM adalah bentuk pelayanan, perhatian, dan dukungan langsung dari Kemenpora kepada kelompok masyarakat atau lembaga dan pemerintah yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan guna melakukan kegiatan pengembangan wirausaha muda melalui pelatihan e-komersi. Selanjutnya ada bantuan organisasi atau biasa disingkat OKP. Ini juga hasil pemberian dari Kemenpora kepada masing-masing pemuda. Selanjutnya itu ada Kota Layak Pemuda atau bisa disingkat KLP. Kemenpora juga mengeluarkan kebijakan dan program Kota Layak Pemuda tadi atau disingkat KLP untuk menyadarkan, memberdayakan, dan mengembangkan potensi kaum muda dalam mendukung pembangunan di daerah di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, dan agama. Selanjutnya ada Pemuda Pelopor Masjid. Program Pemuda Pelopor Masjid ini bertujuan untuk membentuk karakter pemuda yang inovatif dan mandiri sehingga kedepannya muncul pemuda-pemuda pelopor yang tangguh dari seluruh daerah serta bermanfaatkan bagi keluarganya dan umat di mana saja mereka berada. Selanjutnya ada pembangunan bank musik. Ini merupakan wadah untuk memfasilitasi atau mengapresiasi kreativitas pemuda di bidang musik
serta memberikan edukasi masyarakat. Selanjutnya ada program pemuda magang di luar negeri atau PPMLN. Ini merupakan program yang memfasilitasi pemuda untuk mendapatkan pengalaman dalam praktik kerja dan belajar untuk mengembangkan pengetahuan akademik dan keahlian profesional di luar negeri. Dan selanjutnya itu ada dukungan kegiatan ASEAN Youth Day atau AYD, merupakan sarana untuk menyampaikan pesan kepada dunia bahwa Indonesia aman, damai, dan mampu menjaga persatuan dan kesatuan. Dan yang terakhir ada pemuda anti narkoba. Pemuda anti narkoba ini merupakan bertujuan untuk meredukasi minat pemuda terhadap penyalahgunaan narkoba dan menjadikan pola hidup sehat tanpa narkoba. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekian presentasi dari saya dan Rahmi. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.